Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Cak Masita, pendengar, kita beralih ke Labuan Bajo pagi ini. Kami sudah siapkan 2 topik untuk Anda. Kita terlebih dahulu update bagaimana Pemda Manggarai Barat memperkuat sinergi dengan pelaku usaha lewat Coffee Morning. Dan pendengar di mana saja berada, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat komunikasi dengan pelaku dunia usaha ya dan juga industri melalui kegiatan Coffee Morning. Jadi forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menyatukan pandangan, menyerap aspirasi serta membangun iklim usaha dan juga ketenaga kerjaan yang sehat dan juga berkelanjutan di Labuan Bajo. Jadi untuk mengetahui lebih jauh begitu ya, bagaimana tujuan, kemudian juga manfaat dan tindak lanjut kegiatan ini, kita akan berbincang ya bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, maksud kami Transmigrasi, Koperasi dan juga UMKM Kabupaten Manggarai Barat, sudah terhubung melalui line telepon dengan Ibu Nei pagi hari ini bersama RRI Labuan Bajo. Selamat pagi Bu Nei. Selamat pagi RRI Labuan Bajo. Selamat pagi Ibu, terima kasih masih menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo yang memang dimana kita tahu pagi ini harusnya siap-siap ke kantor Ibu ya. Siap, terima kasih banyak. Iya, Ibu, kita baru mendengar istilah Coffee Morning begitu ya, dan mungkin ada beberapa orang di luar sana yang ini sepertinya kedengarannya asing begitu. Boleh diceritakan singkat begitu ya, latar belakang Pemda Manggarai Barat menggelar Coffee Morning ini bersama pelaku usaha dan juga industri ini seperti apa Ibu Nei? Ya, sebenarnya ini agenda kami rutin tahunan ya. Selama ini sudah tahun yang keempat kami selenggarakan Coffee Morning. Nah, momentum awal tahun itu kan biasanya momentum reflektif, membahas terkait pencapaian bersama, juga mungkin membahas apa tantangan-tantangan yang dihadapi bersama. Iya. Jadi kami bersepakat bahwa di awal tahun Pemda yang inisiasi untuk mengajak semua pimpinan industri, baik owner atau GM juga HRD-nya untuk hadir untuk ngobrol semua hal terkait masalah kerjaan, terus juga mungkin terkait kebutuhan perusahaan atau industri dan hal-hal yang lainnya, termasuk terkait masalah urusan regulasi ketenagakerjaan yang terkini juga gitu. Apa kemudian? Itu momentum. Iya, boleh Bu lanjutkan. Ya, momentum kita untuk berdiskusi lebih hangat, lebih santai. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lebih santai, pasti ide-ide segar, ide-ide kreatifnya pasti jauh lebih mudah ya dibanding kalau misalnya dengan format kita rapat atau sosialisasi itu sih Bu. Jadi lebih cepat diserap begitu Ibu ya. Iya, kalau betul, konsepnya memang santai. Oke, kemudian kita pengen tahu tujuan akhirnya kemudian yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah melalui forum seperti ini itu apa Bu nih? Yang pertama mungkin untuk industri ya, industri juga dapat gitu loh terkait masalah tata kelola aturan ketenagakerjaan yang baru, terus industri juga bisa memberi input kepada Pemda apa hal-hal yang harus disiapkan oleh pemerintah. Itu pemerintah juga dapat terkait misalnya tata layanan ketenagakerjaan yang semestinya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Dalam Coffee, iya Ibu. Ada banyak hal sebenarnya manfaat dari Coffee Morning itu sendiri. Itu untuk industri juga untuk pemerintah. Iya. Oke.
Dalam Coffee Morning kemarin yang dilaksanakan, kemarin ini Ibu masukkan atau ada tidak kendala yang paling disampaikan, yang paling banyak disampaikan begitu oleh para pelaku usaha? Kalau dari pelaku usahanya itu biasanya informasinya ya hampir sama ya, tapi, yang pertama misalnya terkait, kebutuhan tenaga kerjaan lokal yang kompeten, yang sesuai dengan kebutuhan industri, itu selalu dikeluhkan tiap tahun. Terus meminta dukungan Pemda mungkin terkait regulasi-regulasi perizinan yang mungkin lebih mudah diakses oleh industri, itu hal-hal yang dibutuhkan industri. Terus mungkin juga kebijakan-kebijakan yang lainnya, seperti terkait misalnya, akses rantai pasok untuk kebutuhan hotel gitu, untuk, kebutuhan pangan, kebutuhan ketenagakerjaan juga, itu hal-hal yang didiskusikan, yang disampaikan oleh industri. Bagaimana kemudian kegiatan ini mendukung terciptanya iklim usaha dan juga pariwisata yang aman, Bu nih, kemudian juga nyaman dan tidak hanya itu kondusif di Labuan Bajo. Lebih khusus ya informasi-informasi berkaitan dengan, kenaikan harga yang informasi ini terus bergulir begitu ya di media sosial dan ini, sepertinya akan merusak, citra pariwisata di Labuan Bajo begitu. Iya, betul, kemarin tuh diskusinya memang, sangat apa ya, sangat umum termasuk ini juga pemerintah juga kemarin, meminta komitmen industri untuk berkontribusi ke banyak hal, misalnya terkait, apa namanya, investasi sosial gitu. Bagaimana kira-kira industri mampu mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, adil itu untuk, masyarakat, untuk tenaga kerja lokal. Terus juga bagaimana CSR perusahaan untuk, bisa mensupport, pembangunan secara keseluruhan. Terus, hak-hak normatif ini isu-isu yang masih banyak didiskusikan ya di media sosial tuh tidak hanya tentang harga ya, tapi untuk yang ketenagakerjaannya itu lebih ke isu, apa namanya, bagaimana hak normatif pekerja lokal, masalah upah, masalah waktu kerja, juga terkait keselamatan kerja, itu yang didiskusikan dengan industri. Terkait harga memang juga kemarin didiskusikan ya, maksud itu juga memberi dampak secara tidak langsung juga untuk industri gitu. Bagaimana kira-kira, kolaborasi bersama pemerintah untuk misalnya, mampu, menekan hal itu kemarin diskusinya lebih ke rantai pasok pangan yang mudah diakses oleh hotel untuk kebutuhan hotel secara spesifik. Karena pemerintah mau tuh kalau bisa itu disupport lokal, tapi industri juga mau bagaimana itu bisa masuk ke industri dengan harga yang apa namanya, harga yang layak, juga dengan konsistensi kesenambungan dan standar yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi itu ada beberapa hal yang, didiskusikan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh industri secara bersama gitu. Baik, oke. Berkaitan dengan ketenaga kerjaan ya Bu nih, sejauh mana, kemudian pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenaga kerjaan yang berlaku di Kabupaten Manggarai Barat Ibu, dari Pemda Kabupaten Manggarai Barat? Iya, kalau bicara terkait ketenagakerjaan itu, undang-undang tenaga kerjaan tuh sifatnya kan wajib ya. Kita berharap diskusikan kemarin itu ya tidak hanya karena tentang wajib dan bicara terkait, sanksi bagi industri memahami regulasi tenaga kerjaan, tapi itu lebih ke dorongan kesadaran untuk, produktivitas industri itu juga sangat bergantung kepada misalnya bicara terkait aturan saja pasti di mana ada aturan pasti ada hal yang dilanggar dan berujung kepada sanksi teguran. Tapi kita berharap bahwa, tidak bicara terkait, sanksi, tetapi lebih lahir dari kesadaran bahwa industri itu hidup, industri produktif itu kalau misalnya, kebutuhan ketenagakerjaannya terpenuhi, baik dari standar upah layak, standar kesejahteraan, jaminan sosial,
pasti saling menguntungkan lah gitu. Industri hidup, industri produktif itu kalau ketenaga kerjaannya itu dipenuhi hak-hak wajibnya. Dan kemarin juga kita juga mengevaluasi dari banyak temuan-temuan selama tahun 2025 ya terkait kewajiban perusahaan membuat peraturan perusahaan yang mungkin selama ini tidak semuanya paham. Jadi karena kemarin tidak hanya industri besar, tapi badan usaha kecil yang mempekerjakan tenaga kerjanya lebih dari 10, itu mungkin selama ini kita tidak bisa mengakses sosialisasi atau pendampingan langsung, tapi mungkin dengan digabungkan ada perusahaan kecil, ada badan usaha kecil, juga ada perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan tata kelola regulasi sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan sudah dengan baik, itu bisa saling sharing gitu loh, apa hal-hal yang harus dilakukan. Jadi saling memberi input, tidak harus dari pemerintah tetapi sesama industri juga saling belajar apa best practice yang sudah mereka lakukan dan apa manfaatnya untuk perusahaan juga untuk tenaga kerja itu. Terkait jaminan sosial, seperti apa pemerintah daerah dalam memastikan pekerja ini terlindungi begitu, apalagi semakin banyak ya sepertinya perusahaan-perusahaan yang ada di Labuan Bajo sehingga menyerap tenaga kerja yang paling banyak juga di Kabupaten Manggarai Barat begitu. Iya, untuk jaminan sosial kan tuh ada 2 ya. Satu jaminan sosial kesehatan, satunya jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan dua-duanya itu dievaluasi. Ya mulai dari kami memang basis datanya ada evaluasi, ada monitoring bersama kedua lembaga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi basis itu kemarin untuk dievaluasi seberapa banyak sih kalau BPJS Kesehatan kan sifatnya wajib universal, dan itu kemarin kita tekankan bahwa semua yang bekerja di industri itu wajib dibayar ke industri. Jadi itu tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah seperti penerima bantuan iuran dengan dana APBD atau APBN. Jadi kuota itu bisa diserahkan ke masyarakat yang lainnya. Nah, sedang untuk BPJS TK ya ini juga sangat bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Mungkin itu juga dari kesadaran, dari pengetahuan industri yang sebelumnya merasa bahwa membayar jaminan itu hanya merugikan industri, tetapi setelah tahu bahwa ada begitu banyak manfaat dari BPJS Tenagakerjaan untuk tenaga kerja bahkan untuk industri, akhirnya itu puji Tuhan ya cakupannya sudah sangat tinggi ya. Paling ada beberapa yang mungkin belum terbayar karena pekerjanya berganti gitu. Misalnya DW itu rata-rata tenaga kerja daily worker rata-rata memang sulit terbayar karena kebutuhannya mungkin hanya kontrak 1 bulan gitu. Tapi itu penegasan kita kemarin ya selama berkontrak mau kontraknya hanya sebulan itu wajib dibayarkan karena kita mengingat risiko-risiko itu terjadi itu tanpa direncanakan ya. Jadi pasti nanti tidak membebani industri juga itu. Pemerintah sudah menyediakan program yang sangat baik, jadi tinggal industri manfaatkan. Jadi itu lebih ke karena banyak informasi yang mungkin industri kurang paham ya. Jadi kita memberi update informasi-informasi terkait, juga menghubungkan dengan mereka mengakses langsung seperti misalnya layanan BPJS Kesehatan juga BPJS Tenagakerja. Terakhir Bu Nei, harapan Ibu terhadap pelaku usaha ya agar pembangunan ekonomi Manggarai Barat ini terus bisa berkelanjutan begitu Ibu. Iya. Kita harus akui bahwa pembangunan Manggarai Barat ini bukan kerja pemerintah saja ya, banyak sekali pencapaian bersama, kontribusi industri secara khusus ya, seperti untuk penyerapan lapangan tenaga kerja, terus juga untuk produktivitas pertumbuhan ekonomi para pekerja juga, terus juga terkait kontribusi PAD untuk pemerintah terkait kontribusi pajak dan restoran. Jadi lebih ke ajakan untuk kolaborasi
harus merasa menjadi bagian dari Manggarai Barat. Jadi kontribusi mereka sangat sangat penting ya untuk sektor itu. Jadi mulai dari hal-hal kecil seperti misalnya memberi akses informasi terkait ketersediaan lowongan kerja itu juga sudah sangat baik dan memberi akses ke masyarakat lokal untuk diprioritaskan untuk penempatan tenaga kerjanya. Juga kepatuhan terkait penerapan standar ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga membantu mendorong peningkatan ekonomi para pekerja yang secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat juga ya. Terus jujur untuk melapor pajak baik hotel dan restoran itu juga kontribusi yang sangat nyata untuk pembangunan Manggarai Barat. Juga hal-hal yang lain ya terkait misalnya kontribusi CSR juga itu sangat membantu untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat secara khusus mulai dari pekerja itu sendiri. Jadi kemarin lebih ke ajakan dorongan untuk sama-sama sebagai bagian dari Manggarai Barat. Jadi tidak merasa bahwa kalaupun misalnya industrinya adalah penanaman modal asing, yaitu sudah hidup di Manggarai Barat ya, berarti harus sama-sama membangun masyarakat Manggarai Barat. Gitu. Baik, Bu Nei. Iya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini Bu Nei. Ya, semoga forum Coffee Morning ini benar-benar menjadi jembatan begitu ya, jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan juga pelaku usaha sehingga terciptanya iklim ketenaga kerjaan dan juga investasi yang sehat di Manggarai Barat begitu Ibu ya. Siap ya, terima kasih banyak. Dan ini kemarin sudah berkomitmen juga bahwa ini akan dilakukan rutin, regular, secara rolling inisiatif industri. Jadi tidak harus difasilitasi Pemda, nanti akan bulan depannya oleh industri yang lain, terus nanti bergeser untuk membahas semua isu tidak hanya terkait ketenagakerjaan, tetapi terkait pembangunan di Manggarai Barat. Gitu. Itu sudah menjadi komitmen kemarin. Terima kasih Bu Nei, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih ya, terima kasih RRI selalu update informasi terkini. Terima kasih banyak untuk supportnya. Inspirasi